Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika. Setelah kemarin kita ngebahas ular-ular apa aja nih yang ada di sekitar Jakarta, kali ini kita bakalan ngebahas reptil apa aja selain ular yang ada di Jakarta ya. Yuk, kita ikutin. Nah, yang pertama ada bunglon serai. Nah, ciri-cirinya kayak di sini. Nah, bunglon serai adalah kadal asli dari Nusantara. Cuman keberadaannya ini terancam karena ada hewan invasi atau dari luar ya. Nah, hewan ini adalah Chalcas versicolor. Sama-sama dari suku Agamidae ya. Dia berdua ini sama-sama bunglon. Nah, bunglon surai ini keunikannya adalah bisa dia mengubah warna. Tidak merasa terancam, dia bakal menjadi warna coklat atau lebih gelap. Kalau warna aslinya dia lebih hijau kayak gini nih. Contohnya, ini dia lagi gambar. Nah, untuk penyabaannya sendiri di Indonesia ada di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, hewan ini sendiri adalah pemangsa dari serangga-serangga ya. Hidupnya pun biasanya kita temui juga ya di kehidupan sehari-hari, kayak di taman, kayak di pohon-pohon juga ada. Gitu. Nah, yang kedua ada bunglon taman atau Chalcas versicolor. Ciri-cirinya seperti ini. Nah, kadal ini adalah kadal invasi yang mengancam populasi surai tadi. Perkirakan asalnya ini dari Thailand ya, jadi dia bukan asli Indonesia. Yang menjadi masalah adalah bunglon ini dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan keras seperti di kota Jakarta karena mampu memakan serangga apa saja. Nah, biasanya bunglon taman ini ditemukan di semak-semak dekat sungai. Nah, bunglon ini sebenarnya mirip dengan iguana ya, cuman perbedaannya adalah dia badannya lebih kecil aja. Dan dia juga sering hidup di pohon-pohon juga ya, sama kayak iguana gitu. Nah, ketiga adalah ada kadal kebun atau kadal licin nih kayak gini ya. Nah, kadal ini sering dijumpai di Indonesia. Orang awam tuh biasanya nyebutnya kadal licin dengan ciri sebagai berikutnya. Kayak gini nih ciri-cirinya. Nah, kadal ini tersebar luas di sebagian Asia Selatan dan Tenggara, seperti Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan juga Indonesia. Biasanya sih ditemukannya di pinggir hutan, kebun, ladang, dan persawahan. Kadal ini biasanya memangsa serangga, cacing, laba-laba. Dan keunikan kadal ini tuh dia kayak cicak ya, jika merasa terancam dia bakal musnah. Selanjutnya ada biawak. Di Indonesia sendiri, ada banyak sekali jenis biawak. Salah satunya yang sering kita jumpai dekat dengan pemukiman manusia adalah biawak air atau Varanus salvator, dengan ciri-ciri sebagai berikut. Biawak air sendiri tersebar luas di Indonesia meliputi Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Sesuai dengan namanya, biawak air biasanya ditemukan di pinggiran sungai atau rawa-rawa hutan, pertanian, perkebunan, bahkan pemukiman. Biawak ini memiliki kemampuan berenang yang baik, bahkan dapat memanjat pohon untuk berjemur. Makanan utama dari biawak air adalah daging-dagingan. Biawak yang masih muda biasanya memangsa serangga kecil, bahkan reptil yang berukuran kecil, serta ikan-ikan kecil. Ketika sudah dewasa, biasanya memangsa tikus, tupai, burung, katak, ikan, bahkan hasil ternak seperti ayam. Selain itu, biawak merupakan predator dari ular dan buaya yang sering mencuri telur ular dan buaya. Biawak mempunyai alat pertahanan diri di buntut ekornya yang kuat dan rahangnya yang kuat. Ia akan membebaskan ekornya jika terancam seperti cambuk. Biawak air pun sering diburu karena dipercaya dapat menjadi obat. Walaupun status konservasinya masih sangat rendah, bila sering diburu, bukan tidak mungkin biawak air pun dapat terancam punah. Nah, setelah kita tadi berkenal dengan satwa liar yang ada, sekarang saya bakalan jelasin jenis-jenis reptil apa aja yang bisa dipelihara untuk pemula. Oke, ikutin terus. Nah, pada intinya tidak semua reptil itu menakutkan, karena ada beberapa jenis reptil yang dapat pelihara. Yuk, kita simak.
pertama ada ular monopohon. Ular ini adalah ular asli Indonesia yang berasal dari Papua. Ular monopohon merupakan ular dari famili Boaidae, yang berarti ular ini tidak memiliki bisa. Ular ini sangat cocok untuk pemula, karena ukurannya tidak terlalu besar, dan ular ini memiliki karakter yang sangat bersahabat dengan manusia. Perawatan ular ini pun sangat mudah. Yang diperlukan adalah kandang atau tempat yang ada tutupnya, lalu siapkan kayu ranting untuk ular ini bertengger, dan untuk alasnya dapat menggunakan koran ataupun serbuk kayu. Nah, dan jangan lupa untuk menaruh wadah minum di kandangnya. Untuk pakan ular ini pun sangat mudah, yaitu cicak, anak tikus, maupun tikus. Kalian dapat memakan ular ini seminggu sekali aja ya. Nah, seperti yang kita tahu, reptil adalah hewan berdarah dingin. Oleh sebab itu, ular monopohon perlu dijemur sinar matahari setiap seminggu sekali, di pukul 7 sampai 9 pagi. Nah, ular ini memiliki keunikan yang dapat dijadikan gelang, karena karakternya yang sering bertengger di pohon-pohon, dia jadi menganggap tangan kita itu seperti ranting pohon. Apakah kalian tertarik untuk mencoba memeliharanya? Yang kedua ada leopard gecko. Nah, kalau kalian ada yang takut dengan ular, hewan ini sangat cocok karena sangat lucu dan tidak menakutkan ular. Leopard gecko merupakan jenis topi yang berasal dari Pakistan. Leopard gecko memang sering dijadikan hewan peliharaan karena memiliki warna yang unik dan karakter yang sangat bersahabat. Untuk perawatannya pun sangat mudah. Kalian harus mempersiapkan 1. Tempat atau karung yang cukup luas. 2. Tisu basah yang dapat digunakan sebagai alasnya. 3. Wadah untuk leopard gecko minum. Yang keempat adalah hiding cave atau tempat untuk leopard gecko bersembunyi. Untuk pemberian pakan, kalian dapat memberikan leopard gecko makan 3 hari sekali. Nah, karena leopard gecko memaksa serangga, jadi kita dapat memberikan leopard gecko jangkrik ataupun tomat tongkol. Pemberian makannya pun hanya pada malam hari ya, sekitar 3-5 ekor jangkrik, tidak perlu banyak-banyak. Dan jangan lupa memberikan tambahan kalsium, seperti bubuk kalsium seperti ini ya, contohnya. Nah, bubuk kalsium ini sangat mudah didapatkan di toko-toko online. Apa sih gunanya bubuk kalsium ini? Nah, jadi ini menghindari leopard gecko dari sakit MBD. Nah, sakit MBD itu seperti ini. Nah, ini adalah penyakit kelainan tulang ya, karena kekurangan dari kalsium. Leopard gecko pun tak perlu perhatian khusus. Kalian tidak perlu menjemurnya setiap hari. Kalian bisa menjemur leopard gecko seminggu sekali selama 10 menit. Bagaimana? Mudah bukan merawatnya? Tertarik untuk memelihara leopard gecko? Selanjutnya ada iguana. Iguana merupakan kadal yang berasal dari daerah tropis benua Amerika. Iguana sendiri merupakan kadal besar yang dapat mencapai panjang 1,5 sampai 1,8 meter. Bila di Amerika sana, iguana ini merupakan hama yang sering merusak kebun-kebun. Di Indonesia sendiri, iguana sering dijadikan hewan peliharaan. Iguana yang ada di Indonesia merupakan hasil ternakan yang menjadikan karakter iguana sendiri menjadi terbiasa oleh keadaan manusia. Perawatan dari iguana sendiri pun termasuk mudah. Untuk kandang, kita dapat menggunakan box kontainer yang diberi lubang ventilasi ataupun kandang kawat. Karena iguana di alamnya suka bertengger di pohon, kalian dapat menyiapkan batang pohon di dalam kandangnya. Iguana sendiri merupakan jenis reptil yang memakan sayur dan buah atau disebut herbivora. Nah, sayur yang biasa diberikan seperti sawi, toge, wortel, dan kangkung. Untuk buah, biasa diberikan makan pisang dan pepaya. Untuk menjaga kebutuhan kalsium dan protein, kalian bisa memberikan bubuk kalsium dan serangga kecil sesekali. Nah, bubuk kalsium sama seperti yang digunakan pada leopard gecko ya. Dalamnya, iguana sangat suka berjemur di bawah terik sinar matahari. Oleh karena itu, kalian perlu menjemur iguana setiap hari di sekitaran pukul 7 sampai 9 pagi. Bila kalian tidak sempat untuk menjemur, kalian dapat menggunakan lampu UV atau UV seperti ini. Penjemuran di bawah matahari bertujuan untuk memperlancar pencernaan pada iguana. Karena iguana merupakan hewan berdarah dingin yang memiliki pencernaan yang kurang baik. Karena bila tidak sering dijemur, akan menyebabkan bladder stone atau adanya kapur dalam pencernaan. Nah, nggak semua reptil itu berbahaya, jadi ada beberapa yang dapat bisa dipelihara. Yang terpenting, sebelum kalian memelihara, pastikan kalian dapat izin dari orang tua, pengawasan dari orang tua, lalu cara perawatan dan jenis hewan yang dipelihara. Yang keempat adalah
tahu resiko apa yang akan ditanggung jika memelihara hewan tersebut. Nah, ini segitu aja ya info dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.